Halo semuanya, nama saya Hedi Arianta Budi. Jadi, kali ini saya akan menjelaskan tentang hal-hal yang berubah dari perilaku konsumen dan juga para pelaku bisnis terkait dengan fenomena COVID-19 ini. Jadi, banyak sekali yang berubah dari fenomena COVID-19 ini. Uh, dari perilaku konsumennya maupun juga dengan para pelaku bisnis. Jadi yang pertama-tama saya akan menjelaskan tentang dari sisi perilaku konsumennya sendiri. Jadi selama pandemi ini uh, warga tidak ada yang boleh keluar rumah. Itu adalah peraturan dari pemerintah agar uh, menghambat menghambat penyebaran virus corona ini. Nah, karena peraturan itulah mengubah uh, kebiasaan warga. Jadi yang awalnya mereka bekerja di kantor, sekolah, terus juga belanja di mall dan lain-lain, sekarang mereka harus melakukan semua kegiatan itu di rumah. Seperti bekerja dari rumah, terus juga mereka sekolah dari rumah dan juga bahkan belanja di rumah. Uh, dari situlah perilaku konsumen itu berubah. Jadi yang awalnya masih banyak yang berbelanja secara konvensional seperti ke toko, ke mall, ke pasar dan lain-lain. Uh, sekarang berbelanja konvensional itu menjadi lebih sedikit. Banyak sekali konsumen yang lebih memilih untuk melakukan belanja online. Uh, dan juga selama pandemi ini konsumen banyak melakukan panic buying, terutama di awal-awal pandemi. Mereka banyak sekali membeli produk-produk seperti produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, imbus dan lain-lain. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang para pelaku bisnisnya. Ya, jadi untuk para pelaku bisnis konvensional mengalami penurunan, terutama yang bergerak di bidang makanan dan juga hiburan seperti restoran, kafe, terus taman hiburan dan lain-lain. Uh, tetapi ada bisnis yang justru mendapatkan keuntungan yang besar, tidak hanya secara offline, tetapi juga secara online. Contohnya seperti bisnis menjual produk-produk kesehatan seperti masker, hand sanitizer, uh, dan produk-produk kesehatan lainnya. Dari situlah banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk berjualan produk-produk tersebut karena mendapatkan sangat banyak keuntungan. Lalu para pelaku bisnis di bidang kesehatan akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar karena seperti kata saya tadi, konsumen melakukan panic buying, sehingga produk kesehatan tersebut akan sangat laku keras selama pandemi ini. Seperti yang dilansir pada merdeka.com, berdasarkan perusahaan e-commerce enabler Circlo, peningkatan angka belanja online yang signifikan terjadi di Indonesia semenjak akhir Januari ketika Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menetapkan COVID-19 dalam situasi darurat kesehatan global. Dan produk-produk kesehatan yang mengalami kenaikan itu seperti kata saya tadi, hand sanitizer, tisu basah, masker, vitamin dan lain-lain. Keempat produk tersebut mengalami lonjakan pembelian lebih dari 100% dibandingkan penjualan pada bulan-bulan sebelumnya.
Pada bulan Februari, produk hand sanitizer mengalami peningkatan pembelian tertinggi sebesar 530%, produk sabun tangan mengalami peningkatan 304%, posisi ketiga ditempati oleh produk tisu basah dengan peningkatan 227%. Produk kesehatan dan suplai vitamin juga mengalami peningkatan penjualan sebesar 210%. Dan diprediksi peningkatan produk sanitasi berdasarkan data penjualan yang ada, tim Circlo melakukan prediksi bahwa di antara 4 produk tersebut, tisu basah akan mengalami peningkatan tertinggi dalam waktu mendatang sebesar 719,63%. Selain itu, hand sanitizer juga diprediksi akan mengalami peningkatan sebesar 640,95%, diikuti oleh peningkatan penjualan oleh produk sabun tangan 440,26%, serta produk vitamin sebesar 308,72%. Selain produk sanitasi, ada layanan startup kesehatan yang sudah pasti meningkat. Contohnya adalah seperti Good Doctor, yang dilansir dalam kata data. Good Doctor mengalami ekosistem, maksudnya Good Doctor tercatat mendapatkan permintaan tanya jawab meningkat 400% selama sepekan pada pertengahan Maret lalu. Tanya jawab khusus terkait COVID-19 naik 20 kali lipat pada Maret dibandingkan Februari. Kemudian Good Doctor menyediakan layanan konsultasi gratis dan cek resiko COVID-19 lewat aplikasi Grab. Alog Dokter juga meluncurkan layanan serupa. Dalam sepekan sejak diluncurkan, layanan telemedik ini digunakan 900.000 orang. Artikel dan video edukasi tentang COVID-19 bahkan diakses lebih dari 15 juta kali dalam waktu 2 minggu. Baik, selain produk kesehatan, itu ada juga Lazada, e-commerce Lazada tercatat penjualan cemilan, makanan dan minuman siap saji meningkat. Kenaikan tidak hanya pada transaksi tetapi juga pada pembuatan akun baru. Jadi banyak sekali orang yang membuat akun baru di platform Lazada. Peningkatan transaksi juga terjadi pada Tokopedia, terutama di produk kesehatan dan bahan pokok. Dan produk yang paling banyak dicari adalah masker, cairan antiseptik, hingga cemilan sehat. Begitu juga di Bukalapak. Sebelum ada pandemi corona, barang elektronik dan peralatan rumah tangga merupakan produk yang paling banyak dibeli. Kini produk dan alat penunjang kesehatan lah yang paling dicari konsumen. Sepanjang Maret tercatat peningkatan double digit 10% lebih untuk pengguna baru. Jadi dapat saya simpulkan adalah selama fenomena ini perilaku konsumen itu menjadi mereka lebih memilih untuk membeli produk kesehatan, dan juga mereka lebih memilih membeli secara online, dan dari para pelaku bisnis mengalami peningkatan yang sangat besar, keuntungan yang sangat besar. Ya, sekian dari saya. Terima kasih.